Dan penggunaan kata majemuk ini sempat dikomentari di salah satu podcast di Malaysia, di mana yang menjadi narasumber di podcast itu adalah mantan Menteri Kesehatan Malaysia. Dari sini kita bisa melihat ada ketidakkonsistenan dalam penulisan kosakata kedua. Kalau kita bandingkan antara kata majemuk itu sendiri dan untuk kosakata keduanya. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin membicarakan satu kata majemuk, di mana kata majemuk ini minggu kemarin itu sempat ramai di Malaysia pada khususnya, di mana kata majemuk ini sempat dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10, yaitu Bapak Anwar Ibrahim. Dan penggunaan kata majemuk ini sempat dikomentari di salah satu podcast di Malaysia, di mana yang menjadi narasumber di podcast itu adalah mantan Menteri Kesehatan Malaysia. Di mana mantan Menteri Kesehatan Malaysia itu mengatakan, oh ya, Perdana Menteri itu sering menggunakan istilah-istilah dari Indonesia. Saya jadi penasaran, apakah memang kata majemuk yang digunakan oleh Perdana Menteri Bapak Anwar Ibrahim itu adalah memang kosakata pinjaman dari Indonesia, atau itu kosakata yang natif? Untuk video kali ini, saya ingin membagi dua bagian, di mana bagian pertama saya akan membicarakan tentang arti dari kosakata itu sendiri, dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan dilihat dari Kamus Melayu Malaysia. Dan seperti kita tahu bahwa kata majemuk itu biasanya terdiri dari dua kata, di mana kalau kita menggunakan masing-masing kosakata dan diartikan, itu biasanya mempunyai arti yang berbeda kalau kita gabung dua kata itu sebagai kata majemuk. Kemudian di bagian kedua adalah saya ingin menunjukkan bagaimana cara pengucapan kata majemuk ini. Sekarang kita mulai dengan bagian pertama. Bagian pertama, kalau teman-teman perhatikan bahwa kosakata pertama dari kata majemuk ini, menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya. Kemudian kalau untuk kosakata pertama, menurut definisi Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, teman-teman bisa melihat di sebelah kanan saya, baik dari versi edisi keempat maupun dari edisi yang kedua. Kosakata kedua, kalau dilihat dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri saya. Untuk kata yang sama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu saya tidak mendapatkan kosakata itu di Kamus Melayu Malaysia. Namun, ada kosakata yang mirip dengan kosakata yang dimaksud oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan artinya juga sama dengan yang dimaksud di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Walaupun ejaan yang dituliskan di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tidak sama dengan ejaan yang dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa bandingkan sebelah kiri dan kanan saya, dua kata dengan ejaan berbeda tapi dengan arti yang sama. Sekarang mari kita lihat kata majemuk itu sendiri. Di kata majemuk itu, kita melihat di sebelah kiri saya bahwa tulisannya adalah seperti itu dengan arti yang teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian, kalau kita melihat di Kamus Melayu Malaysia edisi keempat, cetakan tahun 2005 atau 2023, dibandingkan dengan edisi kedua, cetakan tahun 1986, tulisannya adalah sama dengan yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Walaupun untuk kosakata kedua yang seperti tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Namun, begitu kita melihat di kata majemuknya, kosakata keduanya adalah persis sama antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Dari sini kita bisa melihat ada ketidakkonsistenan dalam penulisan kosakata kedua. Kalau kita bandingkan antara
kata majemuk itu sendiri dan untuk kosakata keduanya. Baik, sekarang mari kita berbicara tentang cara penyebutannya. Untuk cara penyebutan, untuk kosakata pertama antara Indonesia dan Malaysia itu tidak ada masalah. Sebagian besar teman-teman Malaysia itu fasih banget untuk mengucapkan kata tetek. Hanya yang menjadi masalah adalah ketika pengucapan kosakata kedua, di mana di kosakata kedua di Indonesia itu pengucapannya adalah bengek. Jadi pengucapannya huruf E pertama itu diucapkan dengan lembut, dengan lemah, kemudian E kedua diucapkan dengan keras, bengek. Nah, yang menarik, banyak teman-teman Malaysia yang pernah mengucapkan kata ini biasanya kesulitan dalam mengucapkan di kata kedua, ya. Dimana banyak dari teman-teman Malaysia mengucapkan katanya itu adalah bengek, bengek, bengi, dan jarang-jarang saya mendapatkan teman Malaysia mengucapkan dengan betul, yaitu bengek. Ketika saya membuka Kamus Melayu Malaysia ini, saya jadi mengerti kenapa sebagian dari teman-teman Malaysia mengucapkannya dengan bengi. Karena apa? Karena kata bengi itu tertulis di Kamus Melayu Malaysia, di mana artinya itu sama dengan kata bengek yang dimaksud di dalam bahasa Indonesia. Kalau mau mengikuti Kamus Melayu Malaysia, untuk kata majemuk itu tertulisnya adalah tetek bengek, bukan tetek bengi. Kepada yang menyusun Kamus Melayu Malaysia, sepertinya Anda sedang bingung, apakah mau menggunakan kata tetek bengek, di mana kata bengek itu tidak Anda kenal di Malaysia, tapi Anda menuliskannya justru tetek bengek. Kenapa Anda tidak menuliskan tetek bengi? Agar Anda konsisten dengan kosakata kedua yang ada di Kamus Melayu Malaysia. Kepada teman-teman Malaysia yang ingin mengucapkan sesuai dengan yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia, yaitu tulisannya tetek bengek. Oke, menurut pengucapan orang Indonesia, pengucapan yang betul adalah tetek bengek, bukan tetek bengek, bukan tetek bengek, bukan tetek bengi. Kalau misalkan teman-teman Malaysia ingin mengatakan, oh enggak, kami ingin mengucapkannya tidak sama dengan Indonesia, ya silahkan saja. Anda ingin mengucapkan tetek bengek atau Anda ingin mengucapkan tetek bengi, walaupun kata majemuk itu tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kalau Anda ingin mengucapkan kata tetek bengek dan Anda mengucapkan itu di Indonesia, jadi jangan marah kalau Anda ditertawakan oleh teman-teman Indonesia. Karena di Indonesia kita mengucapkannya adalah tetek bengek. Silakan saja teman-teman, kalau teman-teman Malaysia ingin mengucapkan menjadi tetek bengek, silakan. Tapi ada bagusnya seperti itu, sehingga teman-teman Indonesia langsung bisa mengetahui ini yang mengucapkannya bukan orang Indonesia. Satu. Yang kedua, jangan marah kalau misalkan nanti ada orang Indonesia mengkoreksi ucapan Anda. Orang Indonesia akan mengatakan bukan tetek bengek, tapi tetek bengek. Itu saja. Semoga kita semua sehat walafiat. Dadah.